Saya mau tahu lebih jauh mengenai mereka yang datang ke sini, para WNA itu. Apakah mereka itu datang ke sini memang tahu akan melakukan penipuan kah? Dan apa tidak ada data-data mengenai mereka, paspor, data pribadi mereka yang bisa dikumpulkan? Kemarin kami langsung mendampingi Wadir Krim untuk melakukan penggerebekan yang di Pondok Indah. Jadi dari hasil interogasi awal kita bersama kepolisian Cina, setelah kita berhasil masuk, kemudian kita identifikasi, kita kumpulkan barang bukti, baru kepolisian Cina masuk melakukan interogasi. Pengakuan mereka bahwa mereka masuk berlima, berenam, 10, kemudian ketika setelah melewati pintu imigrasi, ada seorang yang mengumpulkan paspor mereka. Sehingga kita temukan mereka tidak ada satupun paspor. Pengakuan mereka bahwa setelah melalui pintu imigrasi, ada seorang yang mengumpulkan paspor mereka. Siapa yang mengumpulkan itu? Itu mereka yang tidak kenal. Jadi ada sistem, ada semacam sel terputus, paspor mereka dikumpulkan, mereka dibawa ke lokasi tersebut dan diminta untuk bekerja seperti itu. Bahkan mereka mengaku sejak Maret 2017, mereka hampir jarang keluar. Jadi ada juru masak, ada teknisi, mereka sehari-hari di situ. Terkunci lah mereka di situ, atau betul, sangat terisolasi, bahkan jendela, pintu semuanya dibikin kedap suara, ditutup dengan beberapa busa-busa yang tebal sehingga mereka tidak bisa terdengar aktivitas dari luar maupun keluar. Jadi mereka benar-benar dibuat hanya terkurung di situ, bahkan makannya pun semua di situ, tidak ada cari makan di luar dan lain, tidak bisa seenaknya. Apakah ada pemimpinnya yang secara jelas bahwa inilah orang yang paling tidak dialah yang mensupervisi walaupun dia bukan otaknya gitu, ada tidak itu? Kita masih mengembangkan dari mulai titik siapa yang mengontrak rumah, kemudian siapa yang memesan pemasangan jaringan dan sebagainya. Kita masih terus kembangkan. Ini untuk membantu Kepolisian Cina untuk mengembangkan siapa yang leader daripada sindikat ini. Jadi masih didalami. Pak Abimanyu, ini kan sebenarnya yang dilakukan oleh warga negara asing yang ditipu adalah warga negara asing juga. Apa yang harus dikhawatirkan oleh warga maupun pemerintah Indonesia terkait dengan apa yang mereka lakukan, modus yang mereka lakukan di sini? Selalu ya, banyak yang terjadi di Indonesia apa sih? Mencontoh. Ya ini yang kita harus khawatirkan gitu. Jadi di mana bahwa setiap satu kriminal bukan kemudian menjadi langkah antisipasi bagi kita untuk tidak melakukan. Bagi orang yang benar nggak akan melakukan ya, dan kemudian mulai pasang jaga-jaga, paling tidak mulai memantau kiri kanannya, kira-kira tetangga saya ada juga nggak kayak gini apa enggak ya. Tetapi yang ngerinya adalah biasanya nanti malah ada yang mulai mencontoh, kayaknya itu memang menarik. Siapa yang tidak tertarik mendengar angka triliunan untuk dihimpun dengan seperti ini gitu ya. Pasti itu juga semuanya akan tertarik. Cuma juga harus kita lihat bahwa sekarang kalau sampai sedemikian besar dana yang terhimpun, berarti apa? Memang kemungkinan besar berarti di negara sana banyak sekali pelaku-pelaku yang ibaratnya sedikit-sedikit menyerempet pelanggaran. Yang membayar kan pasti memang orang yang bersalah. Nggak mungkin kalau nggak bersalah dia membayar ya kan, yang menutupi yang memberikan gitu kan. Nah ini adalah orang-orang yang memang dalam tanda kutip sebetulnya di sana sendiri udah setengah salah. Ya kemudian jadi pas sedikit dibongkar lebih ngeri gitu loh. Kalau umpamanya memang dia melakukan kebenaran tidak pernah salah ya dituntut aja gitu kan. Kayak kita pernah ada orang yang mau menipu, oh anak Anda narkoba, oh Anda ini di sini, oh silakan aja dituntutin. Kita tahu dia tidak narkoba misalnya, ya kan. Nah itu tidak akan terjadi terpancing untuk melakukan pembayaran, ya kan. Nah kita melihatnya sebetulnya kalau untuk mengantisipasi hal yang kayak gini, setelah ini terjadi 3 kali, harusnya come on, wake up. Pasti ini udah sesuatu bahwa kita ini surga nih bagi mereka gitu kan. Ada alasan mereka selalu kembali begitu. Dan they are not the only one. Kalau menurut saya sih yakin gitu. Kalau ini sudah terjadi, pasti sebetulnya ada lagi kelompok lagi, tetapi yang sudah ketahuan baru yang sebagian ya gini gitu kan. Dengan rentang yang saya bilang dari 2011 ke 2015 ini cukup jauh kalau melihatnya bahwa pasarnya begitu seksi untuk mereka mendapatkan uang gitu ya. Dari 2015 ke 17 juga begitu kan. Nah, paling tidak di sini di sana ya ada suatu sindikasi juga, mungkin ada yang mulai terjadi persaingan bisnis kriminal di antara mereka, akhirnya mulai saling melaporkan ini kepada pihak kepolisian untuk dijatuhkan gitu. Kalau yang diterangkan oleh Pak Abimanyu bahwa yang membuat mereka kembali lagi bahkan setelah sekian tahun adalah kemudahan dalam tanda kutip, kemudahan yang membuat mereka beroperasi di Indonesia. Ini kita baru berbicara mengenai kemudahan yang dalam tanda kutip juga dinikmati oleh penipu terhadap warga negara asing. Tapi Anda
yang Anda gambarkan berarti kemudahan ini bisa dipergunakan oleh siapapun dengan niat buruk apapun begitu. Dan Betul, ini alasannya kenapa harus diatasi begitu. Iya, sekarang kita untuk melakukan pemeriksaan pendataan seluler, kembali saya bilang yang paling minim itu seluler dulu ya. Itu sangat amat mudah, teknologinya sudah ada dan melakukan pemeriksaan tidak perlu online. Dilakukan backdate juga bisa, pakai server yang biasa juga bisa. Jadi jangan khawatir karena pengguna seluler kita sekarang ada sangat banyak ya, pengguna internet ada 132 juta orang. Kemudian pengguna seluler 250 juta orang, lebih besar dari populasi kita. Tetapi untuk melakukan pemeriksaan ini kan komputernya bukan komputer ucul-ucul, komputer yang zaman dulu yang memeriksa. Dengan teknologi juga prosesnya cukup tinggi, kita bisa memeriksanya nggak perlu terlalu cepat, tapi selalu kita memvalidasikan semua informasi terhadap KTP dan lain sebagainya. Apa yang membuat belum bisa kalau menurut Anda? Kenapa ini belum dijalankan? Bukan belum bisa, mampunya sudah ada, maunya nggak ada. Kenapa? Takut, Kominfo mungkin takut, tanyakan ke Kominfonya lah. Saya nggak bilang Menkominfo ya, Pak Rudiantara saya kenal, tapi Kominfonya. Mereka yang melakukan penggerakan kayak gini, mereka sudah punya alatnya, kita sudah investasi, pakai uang negara, kenapa itu sekarang tidak diaktifkan? Apakah kalau diaktifkan akan merugikan dari pihak provider kah atau dari penyelenggara? Kemungkinan besar akan merugikan, karena kan siapa sih yang mau menggunakan seluler kalau misalnya alat itu terdata, pasti kan nggak mau kan? Kemudian tidak bebas kan, gitu. Ya gini ya, kalau kita dibilang di dunia seluler itu yang namanya banyaknya orang masuk dan keluar lagi, masuk keluar lagi, itu menjadikan istilahnya churn ya, keluar masuknya seseorang dari satu seluler ke seluler yang lain. Itu selalu menjadi pasar yang baik bagi operasi seluler, apalagi semuanya sekarang mereka sudah TBK gitu ya, untuk meningkatkan jumlah pengguna, selalu number of usersnya meningkat. Tetapi kalau kita sekarang bisa memvalidasikan tersebut kepada KTP, akhirnya kita bisa lihat sebetulnya memang pengguna seluler nambah gitu ya. Akhirnya orangnya itu aja apa enggak? Ini sih orangnya cuma sebentar, nanti bisa diganti lagi, ganti lagi. Ini menarik juga secara bisnis nih. Nah, keterlibatan orang Indonesia, adakah di sini dan dalam peran apa yang mereka mainkan? Sementara untuk hasil penyelidikan, untuk orang Indonesia ini yang pertama keterlibatannya pemasangan jaringan. Dengan pemasangan jaringan yang kemungkinan patut diketahui bahwa ini adalah potensi untuk digunakan untuk suatu kejahatan atau suatu perbuatan pidana. Ada yang khusus tidak atau yang istimewa dengan jaringan yang mereka gunakan? Dalam arti seperti tadi kalau Pak Endi mengatakan bahwa seharusnya pada saat pemasangan ini sudah diketahui, ini pasti akan kegunaannya khusus nih, bukan untuk normal rumah biasa. Memang berbedakah pemasangannya? Mereka menggunakan IP address dipasang di satu lokasi yang bukan sebenarnya, kemudian ditembakkan ke lokasi lain dengan jaringan tertentu. Di lokasi tersebut memang hampir tidak ada kegiatan kehidupan, misalkan Pondok Indah kemarin itu tidak ada aktivitas rumah, artinya layak untuk dicurigai kenapa tidak aktivitas, tapi penggunaan internetnya cukup tinggi. Sampai per bulan itu di atas 10 juta mereka harus mengeluarkan biaya pembayaran. Nah, ini penyedia internetnya bisa mengetahui hal seperti ini? Masih kita lakukan kita dalami pada saat mereka memasang seperti apa situasi dan sebagainya. Keterlibatan apa lagi yang dari WNI? Yang kedua kemudian yang sementara kami lakukan profiling dan pengejaran yaitu inisial Y dari warga Indonesia yang mengontrak rumah. Yang bersangkutan kontrak rumah 1 bulan 40 juta. Kemudian rumah ini tidak digunakan sama sekali dengan dalih bahwa ini digunakan untuk menyimpan barang dan sebagainya. Sebuah rumah di kawasan mewah digunakan untuk menyimpan barang. Ini dari alasannya saja sudah mencurigakan. Kemudian itu yang kami profiling. Jadi sampai sejauh ini kita temukan keterlibatan warga Indonesia yaitu dari mulai pemasangan jaringan, kemudian menyediakan tempat. Selebihnya kami masih belum temukan. Jadi mengontrak rumah ini atas nama warga negara Indonesia ya? Dan inilah yang sedang dicari tadi. Kenapa sih seringkali lokasinya di tempat-tempat rumah mewah? Kami simpulkan bahwa kenapa di rumah-rumah mewah, hampir di rumah mewah ini sudah individualis. Mereka tidak sebelah rumah itu tidak mengenal siapa, apa kegiatan, bahkan apa pekerjaan. Misalkan kemarin dari satpam rumah sebelah kita interogasi, iya Pak, kadang-kadang keluar rumah itu mereka tahu bahwa itu adalah WNA. Kemudian keluar rumah masuk dalam mobil, kemana kami tidak tahu, kembali lagi masuk dalam mobil. Kemudian keluar masuk itu
membeli makanan dalam jumlah besar. Seperti punya dapur umum gitu di dalamnya. Gitu. Dan mereka tidak tahu kegiatan apa di dalam, tapi setiap harinya sepi, kadang-kadang lampu luar juga tidak dimatikan. Oke, jadi untuk mendeteksi apakah secara teknis dari misalkan penyedia broadbandnya kah, atau memang harus dari warga sendiri, Pak Abimanyu? Ya sekarang kita melihatnya bahwa ini tidak bisa dipungkiri, selalu penggunaan komunikasinya ada, ya kan? Melacak itu juga jauh lebih mudah karena kalau ditanya sama pelaku, berupaya mereka untuk tidak mengaku dan kemudian melakukan dikamuflasikan atau diarahkan ke yang lain ya. Tetapi sekarang bukti komunikasi data ada di sana, kemudian bukti adanya komunikasi seluler juga pasti ada. Kalau kita kembangkan dari setiap seluler yang ada itu, misalnya ada yang namanya call detail record, ya, komunikasi, catatan keluar masuk telepon, catatan keluar masuk SMS, semua, itu kemudian bisa dikembangkan lagi nomor-nomor yang dihubungi itu kemana saja. Kalau sudah ada yang mengurusnya, pasti ada orang-orang yang sering dihubungi. Bisa jadi itu orang-orang Indonesia misalnya yang mendukung. Nggak mungkin orang asing hanya bisa diam di sini tidak melakukan apa-apa, pasti ada banyak pendukung-pendukungnya. Itu bisa dikembangkan. Nah kemudian kalau di sini bisa dikembangkan lagi, akhirnya bisa dilihat lagi sebetulnya selain di lokasi sini ada lokasi lainnya atau tidak, ya kan? Kemudian nanti akhirnya bisa dikembangkan. Sejauh ini sekarang memang yang diancam memang benar orang yang ada di sana saja di Tiongkok, ataukah juga ada yang di Indonesia. Ya kan, IP address itu nggak pernah bisa bohong kan, karena semua komunikasi digital itu selalu melakukan pertinggal, datanya itu dia simpan gitu loh. Oke, jadi dari hal teknis inilah yang sebenarnya bisa dicari lebih jauh lagi mengenai. Saya cuma saja kepada pihak kepolisian lakukan 3 hal ini, selalu temuan saya adalah dalam melakukan pengungkapan terdiri dari 3T. Yang pertama adalah telisik, yaitu kemudian membongkar semuanya data yang ada, ya gitu. Kemudian kita teliti, ya dipilah satu persatu, jangan sampai akhirnya kita terkecoh. Setiap temuan itu belum tentu itu selalu mengacu kepada kejadian kriminal ini, bisa jadi ini hanya untuk kumpulan biasa-biasa saja. Ya, kemudian terakhir telusur. Jangan dibalik, jangan telusur dulu. Jadi kita telisik dulu, kita bongkar semua informasinya, kita teliti satu persatu, kita pilah-pilah, kemudian baru kita telusur. Ya, akhirnya biasanya mereka ketahuan ini. Ya, komunikasi apakah nanti kebutuhan ke pengadilan untuk kelihatan mereka memang melakukan jujur atau menjelaskan, ataukah sebetulnya dia ada yang bisa dikembangkan kepada hal yang lainnya lagi. Gitu. Baik, terima kasih Pak Abimanyu, Pak Hendi, terima kasih atas waktunya di Sapa Indonesia.